Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Tapi kita lanjutkan untuk pembelajaran usul salasah atau tauhid aqidah. Kemarin di pertemuan yang kedua kita sudah menjelaskan tentang kewajiban empat kewajiban seorang muslim yaitu mempelajari empat permasalahan. Yang pertama ilmu yaitu yang dimaksud adalah mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam dengan dalilnya. Kemudian setelah itu yang kedua, setelah kita mengetahui, maka kewajiban yang kedua adalah mengamalkan, al-amalu bih. Kemudian yang ketiga, ad-da'watu ilaih, mendakwahkan. Dan dakwah ini ada dua cara yang khusus bagi para ulama atau bagi para orang-orang yang memiliki keilmuan, itu dengan khutbah, kajian dan semacamnya. Dan yang kedua dengan nasihat, dan ini bisa dilakukan oleh setiap orang, nasihat ketika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat, maka diberikan nasihat kepada orang tersebut. Kemudian yang keempat, ar-rabi'ah as-sabru 'alal adzafi, yaitu sabar menuntut ilmu, sabar dalam mengamalkan ilmu, dan sabar dalam mendakwakan ilmu Dan dalilnya adalah surat Al-'Asr wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ini ada empat hal ini akan mengeluarkan seorang dari kerugian karena hukum asalnya atau kebanyakan manusia, kata Allah, itu semuanya dalam kerugian kecuali orang yang beriman, dan iman ini muncul dari ilmu kemudian orang-orang yang beramal soleh dan saling menasihat dalam kebenaran, yaitu dakwah, dan saling nasihat dalam kesabaran. Baik. Kemudian berikutnya dan kemudian juga yang dimaksud dengan ilmu di sini ilmu yang dimaksud dengan ilmu di sini, maka yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu syar'i ilmu syar'i Karena ilmu dibagi menjadi beberapa bagian ada ilmu dunia ada ilmu agama atau ilmu syariat ada ilmu agama dan ilmu dunia. Jadi ada pembagian besar dua pembagian besar, yaitu ilmu dunia dan ilmu syariat. Adapun ilmu dunia, maka ada yang hukumnya fardu ain dan ada yang fardu kifayah Kemudian ilmu syariat, yang kedua adalah ilmu syariat atau ilmu agama. Inilah yang dimaksud dalam dalil-dalil tentang keutamaan ilmu. Ada yang fardu ain dan juga ada yang fardu kifayah. Yang fardu ain diantaranya adalah kita belajar tauhid kita belajar tentang akidah tauhid dan juga syariat-syariat yang lainnya yang berkaitan dengan kewajiban seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala Kemudian setelah itu i'lam rahimakallah, in muqaddimah yang kedua, i'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu hadhihi al-masail ats-tsalath wal 'amal bihinna. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu bahwasanya wajib atas setiap muslim dan muslimah mempelajari tiga permasalahan ini dan mengamalkannya. Setelah empat permasalahan yang kemarin, berikutnya adalah tiga permasalahan. Kewajiban mempelajari tiga permasalahan dan mengamalkannya. Apa itu? Kewajiban mempelajari tiga permasalahan dan mengamalkannya. Permasalahan yang pertama, al-ula anna Allah khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilaina rasulan faman ata'ahu dakhala al-jannah wa man 'asahu dakhala an-nar. Kewajiban yang pertama adalah bahwasanya Allah telah menciptakan kita dan memberikan rizki kepada kita. Bahwasanya Allah telah menciptakan kita dan memberikan rizki kepada kita.
Walam yatrukna hamalan, dan tidak meninggalkan kita begitu saja. Dan tidak meninggalkan kita begitu saja. Ya. Bahkan Allah mengutus kepada kita seorang rasul. Bahkan Allah mengutus kepada kita seorang rasul. Siapa yang mentaatinya, maka dia akan masuk surga. Siapa yang mentaatinya, maka dia akan masuk surga. Siapa yang mentaatinya, maka dia akan masuk surga. Dan siapa yang durhaka kepadanya, maka dia akan masuk neraka. Dan siapa yang durhaka kepadanya, maka dia akan masuk neraka. Dalilnya firman Allah dalam surat Al-Muzammil ayat 15 sampai 16. Al-Muzammil ayat 15 sampai 16 yang bunyinya inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdan wabila. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul sebagai saksi atas kalian, sebagaimana kami telah mengutus seorang rasul kepada Fir'aun, yaitu Nabi siapa? Musa alaihissalam. Fa'asa Fir'aunu rasulah, kemudian Fir'aun bermaksiat atau durhaka atau membangkang kepada utusan tersebut. Fa'akhadnahu akhdan wabila, maka kami siksa ia dengan siksaan yang berat. Jadi tidak ada jalan untuk masuk surga Allah Azza wa Jalla kecuali mentaati Rasul. Dan Rasul kita adalah Nabi Muhammad SAW. Artinya kita harus beriman kepada beliau, masuk ke dalam Islam yang dibawa oleh beliau. Tidak ada pintu surga di akhir umat ini, ya, di akhir zaman ini, kecuali pintunya Rasulullah SAW. Hatta orang Yahudi, orang Nasara itu harus masuk Islam, ya, Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jika tidak, jika mereka tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW, maka mereka kafir. Disebutkan dalam hadis, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasrani thumma yamut wa lam yu'min billadzi ursiltu bih illa kana min ashabin nar." Kata Rasulullah, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Rasulullah bersumpah demi Allah, tidaklah salah seorang dari umat ini, ya, yang mendengar tentangku, mendengar dakwah Rasulullah, ya, baik itu Yahudi maupun Nasrani, ya, kemudian dia mati dalam keadaan tidak beriman dengan apa yang aku bawa, melainkan dia adalah penghuni neraka. Ya, ini yang harus kita camkan betul-betul, ya, ya. Bahwasanya tidak ada jalan menuju surga Allah Azza wa Jalla kecuali jalannya Rasulullah SAW, ya, mengikuti beliau, mentaati beliau. Kemudian kewajiban yang kedua, ats-tsaniyatu, kewajiban yang kedua, bahwasanya Allah tidak ridho, Allah Azza wa Jalla tidak ridho disekutukan dengan sesuatu apapun dalam ibadah. Ya. Sesungguhnya Allah tidak ridho disekutukan dengan sesuatu apapun di dalam beribadah. Ya. Allah tidak ridho disekutukan dengan sesuatu apapun dalam ibadah. Tidak dengan malaikat yang dekat, tidak dengan malaikat yang dekat, tidak pula dengan nabi yang diutus. Ya, tidak dengan malaikat yang dekat, tidak pula dengan nabi yang diutus. Ya. Tidak dengan malaikat yang dekat, tidak pula dengan nabi yang diutus. Maksudnya gimana? Ya, kita nggak boleh berbuat syirik, tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun yang kita sekutukan itu adalah seorang nabi. Misalnya kita menyembah seorang nabi, menjadikan nabi sebagai Tuhan, sesembahan selain Allah, atau malaikat, menjadikan sesembahan malaikat, nggak boleh, walaupun mereka adalah hamba-hamba yang dekat dengan Allah, ya, seorang rasul, seorang yang bertakwa, nggak boleh, apalagi yang selain mereka, bebatuan, kuburan, ya, pepohonan, ya, apalagi itu
Ya, malaikat dan nabi saja nggak boleh. Ya. Allah tidak akan ridho. Dalilnya adalah firman Allah dalam surat Al-Jin ayat 18, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sungguhnya masjid-masjid itu milik Allah, ya, maka janganlah kalian berdoa, ya, atau menyeru, meminta kepada siapapun bersama dengan Allah. Ahadan di sini nakirah umum, siapapun itu, ya, baik itu malaikat ataupun nabi ataupun yang lain, ya. Kemudian yang ketiga, kewajiban yang ketiga, ats-tsalitsatu, ya, kewajiban yang ketiga, bahwasanya siapa yang mentaati Rasul, ya, dan mentauhidkan Allah, siapa yang mentaati Rasul dan mentauhidkan Allah, tidak boleh baginya mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Tidak boleh baginya mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Tidak boleh baginya menentang Allah, tidak boleh baginya untuk mencintai orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Walaupun kerabat yang paling dekat. Artinya dengan kata lain, seorang yang beriman, seorang mukmin, ya, tidak boleh mencintai orang kafir. Ya. Orang yang beriman tidak boleh mencintai orang kafir. Kecintaan itu di sini tempatnya. Ya. Tidak boleh seorang mukmin bersikap loyal, bersikap cinta, bersikap dekat, bersikap kasih sayang kepada orang kafir. Ya, ini namanya akidah wala dan bara. Akidah wala, mencintai, dan bara, berlepas diri. Yang harus kita cintai siapa? Orang-orang yang beriman. Kaum muslimin, sesama muslim, sama mukmin, ini harus kita cintai. Ya. Ada 3 kelompok manusia dalam masalah kecintaan, ya. Ada manusia atau makhluk yang tidak boleh kita benci sama sekali, seperti para malaikat, para nabi. Ini harus kita cintai 100%. Ya, para sahabat termasuk, ya. Kemudian ada jenis manusia yang kita cintai dari satu sisi dan kita benci dari sisi yang lain. Muslim pelaku dosa besar misalnya, atau muslim yang bermaksiat. Kita cintai kenapa? Karena dia muslim. Kita benci kenapa? Karena dia berlaku dosa besar, ya, fasik. Maka kita cintai sesuai dengan kadar amal soleh yang dia lakukan, dan kita benci sesuai dengan kadar dosa yang dia lakukan. Dan yang ketiga, manusia yang dibenci secara total 100%. Ya, orang-orang kafir. Ya, orang-orang kafir, orang-orang munafik. Ya, atau orang-orang kafir khususnya, ya. Kalau munafik kan dia menampakkan Islam. Ya. Ini orang-orang kafir. Kalau orang kafir menampakkan permusuhan, ya, maka nggak boleh kita mencintai mereka sama sekali. Tapi bukan berarti kemudian kita berbuat zalim, nggak boleh, ya. Kita mengganggunya sebagai seorang tetangga, nggak boleh. Dia punya hak tetangga selama dia tidak memerangi kita, ya. Tidak boleh menzaliminya, ya. Bahkan doanya orang kafir itu jika dizalimi tidak akan ditolak oleh Allah, ya. Doanya orang yang terzalimi walaupun dia kafir, kalau dia berdoa kepada Allah, Allah akan dijabah jika dia dizalimi. Artinya kebencian kita itu dengan hati, karena dia adalah orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Jadi nggak boleh kita membantu mereka dalam memerangi kaum muslimin. Tapi kalau menolong mereka, misalnya ketika mereka sakit, kita jenguk misalnya, kita doakan hidayah, kita ajak kepada Islam, atau ketika dia minta bantuan, ya, untuk diantarkan ke rumah sakit atau mana saja, boleh itu. Ya, yang nggak boleh adalah menolong mereka untuk memerangi kaum muslimin, membantu mereka untuk membunuhi kaum muslimin, ya, misalnya menjual senjata kepada mereka, ya, yang mana senjata itu digunakan untuk membunuh kaum muslimin, ini nggak boleh, ya. Jadi jelas, ya. Jadi sikap kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang mukmin itu harus bersikap cinta kepada sama muslim, ya.
cinta kepada sama mukmin, dan tidak boleh sama sekali cinta kepada orang kafir, ya. Dan kecintaan itu tepatnya di sini, ya. Nah, itu saja dulu untuk mukadimah yang kedua. Insyaallah mukadimah yang berikutnya kita sampaikan besok insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam.